السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين، أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang berupaya untuk mendapatkan suatu ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat kudrah dan iradah Allah kita dapat hadir di dalam suatu tempat ini, suatu majelis yang mulia ini, setelah kita menjalankan salat subuh dengan secara berjamaah, dan kita lanjutkan daripada amalan-amalan berikutnya, yaitu kita bertalabul ilmi, berzikir kepada Allah, mengingat kita kepada Allah, dan tawaduk kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita untuk pada pagi ini amalkan pada subuh ini, semoga Allah meridhokan kita. Semoga Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak sekalian, para jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pengajian kita di jilid yang pertama di kitab Sahih Sahihnya, halaman 227. Di halaman 227. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بيان الورد ثاني. Faslun fi bayanil wirdi tsani. Ini suatu fasal pada menyatakan wirid yang kedua, yaitu daripada masuk waktu Isya hingga tidurnya. Ini
suatu fasal pada menyatakan wirid atau amalan yang kedua, yaitu daripada masuk waktu Isya hingga tidurnya. Pada kali ini musannif pengarang kitab akan menyampaikan kepada kita yaitu wirid-wirid malam hari. Disebutkan oleh beliau sebelumnya ada 5 wirid. Ada 5 wirid, 5 amalan-amalan, yaitu amalan malam hari. Pertama yaitu adalah wirid yang pertama ketika masuk matahari sampai menjelang Isya, waktu masuk Isya. Itu wirid yang pertama. Amalannya yaitu mendengarkan adzan, doa setelah adzan, salat sunatnya dan salat sunat awwabin dan lain sebagainya. Itu amalan pertama dari mulai tenggelam matahari, masuk matahari sampai waktu Isya. Nah, wirid yang kedua kata musannif adalah mulai ketika masuk Isya sampai tidur. Apa saja wirid-wirid yang dilakukan bagi seorang salik itu, amalan-amalan yang dia lakukan apabila masuk waktu Isya, maka hendaklah sembahyang 4 rakaat sunat qabliyah. Apabila masuk waktu Isya, maka hendaklah sembahyang 4 rakaat sunat qabliyah. Jadi yang 2 tambah lagi 2. Ikutin bila ada disebutkan dalam kitab. Walaupun 2 sekalipun boleh. Tarikatnya 4 rakaat, yaitu qabliyah, dengan cara 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Demikianlah dipilihi oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin dan di dalam Bidayatul Hidayah. Ada 2 referensi. Syekh Abdul Samad Falambani merujuk kepada 2 kitab ini, yaitu kitabnya Imam Al-Ghazali. Dua-dua punya Imam Al-Ghazali. Pertama, kitab induk yang populer, yang masyhur adalah kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang terkenal. Yang kedua adalah Bidayatul Hidayah, amalan-amalan, kitab amalan-amalan. Kedua-duanya di kitab Arab ada, di kitab Melayu ada, versi Indonesia, bahasa Indonesia sudah ada. Jadi sudah lengkap, tinggal mau membacanya, mau mempelajarinya atau tidak. Jadi 2 itulah rekomendasi bahwasannya salat sunat qabliyah Isya 4 rakaat. Dia biasa 2 tambah 2 lagi. Ada hikmahnya. Semakin banyak gerakan dalam salat, semakin banyak pahala. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Fakihi, beliau berkata, dan harus dikerjakan 4 rakaat itu dengan niat sunat qabliyah, dengan 1 salam. Silakan, kata Syekh Abdul Qadir Al-Fakihi, dikerjakanlah salat sunat itu 4 rakaat, 1 salam tanpa tahiyat awal, langsung saja boleh, kata beliau. Tentu ini beliau merujuk kepada ulama-ulama mazhab juga. Atau dengan 2 salam
atau dengan 2 salam boleh. Harus kata kitab Melayu. Ya, kalau kata kitab Melayu harus bukan wajib, tetapi adalah boleh. Boleh dikerjakan dengan 1 salam, boleh dikerjakan dengan 2 salam. 4 rakaat 2 salam hukumnya. Nah, itu amalan yang dikerjakan seorang salib ketika menjelang ketika Isya sebelumnya mengerjakan salat sunat 4 rakaat 2 salam. Berarti prediksi kalau ada orang yang mengamalkan 4 rakaat, berarti prediksinya 10 menit. Anggap 2 rakaat 5 menit, 2 rakaat 5 menit. Nah, dengan standar dia surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. 2 rakaat surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Ini standar. Berarti kita lihat dan situasi kondisi. Mana tahu ada orang yang mengamalkan ini, maka kita harus beri tenggang untuk belum melaksanakan sholat fardunya. Tapi kalau rata-rata yang semuanya 2 rakaat ambil biasa saja, maka yaitu boleh kita lanjutkan. Maka sembahyang fardu Isya, kalau sudah selesai mengerjakan qobliyah tadi itu, maka kerjakan baru mulai fardu. Kalau tadi sunnah, ya, fardu kalau tadi sunnah. Walaupun ini Isya soal qobliyahnya adalah mutlak, yang rawatib itu ba'da Isya, ya. Walaupun dia itu adalah mutlak. Setelah itu maka sembahyang fardu Isya. Nanti buat urutannya Pak, urutan. Kalau Bapak kreatif, rajin dan sungguh-sungguh, maka buat urutannya. Nah, oh ini yang urutannya. Mulai maghrib ini loh yang kubacakan. Ini yang dibacakan. Ini amalannya. Nah, jadi buat. Nah, itu bila betul-betul. Setelah mengerjakan fardu Isya, kemudian maka membaca puji-pujian yang masyhur yang dibaca kemudian daripada sembahyang 5 waktu yang dahulu itu. Baca puji-pujian, yaitu zikir-zikir setelah daripada salat fardu. Jadi baca. Dan wirid amalan sesudahnya, apalagi setelah membacakan daripada puji-pujian itu, kemudian maka sembahyang 2 rakaat sunat Isya, yang kemudian yaitu sunat muakkad. Nah, itu baru sunat muakkad dan merupakan salah satu daripada rawatib. Jadi kalau qobliyah Isya itu ghairu muakkad. Ghairu muakkad. Jadi kita sengaja salat sunat 2 rakaat qobliyah Isya ghairu muakkad karena Allah Ta'ala. Jadi yang dikukuhkan itu adalah ba'da Isya 2 rakaat. Adapun dia sebelumnya silahkan, boleh 4, boleh. Yang dikuatkan itu adalah ba'da, tapi bukan berarti enggak kuat. Kita enggak kerjakan, tapi hukumnya itu dia ghairu muakkad. Jadi kita tahu hukumnya. Maka dikerjakan yaitu sunnat muakkad setelah daripada salat sunat Isya. Dan sunat dibaca pada rakaat yang pertama setelah daripada fardu Isya itu salat sunatnya, kemudian daripada Fatihah surat As-Sajdah. Oh panjang. 30 ayat. Berapa ayat yang 4? Dan sunat dibaca pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah surat As-Sajdah,
yaitu alif lam mim tanzil. Alif lam mim tanzil. Alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftara. Panjang yang biasa dibacakan. Nah, ini bagi orang-orang yang khusyuk lah, bagi orang-orang yang salik. Mereka betul-betul mengamalkan kitab Sirrus Salikin. Orang pilihan Allah ini mengerjakan yang sunat. Bagi orang yang senang mengerjakan sunat-sunat, ya, ini dibaca. Rakaat yang pertama dibaca surat Al-Fatihah, dibaca daripada Fatihah surat As-Sajdah. Dan pada rakaat yang kedua itu kemudian daripada Fatihah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, surat Al-Mulk. Panjang, kalau untuk sendiri panjang enggak apa-apa. Tapi enggak hafal, cuma tidak hafal tuh. Boleh lihat Al-Qur'an, boleh, enggak apa-apa. Bila kalau hafal itu yang baiknya baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu ibu baca, bapak baca, masuk dia hendak mau rukuk. Allahu Akbar. Nah, itu boleh. Lama-kelamaan kan, ya kan? Jadi hafal dia. Masuk kantong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mari baca. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi baca dia lagi. Dibaca surat As-Sajdah. Boleh. Tak apa-apa. Untuk melihat. Jadi ada. Kalau tidak memang ada Quran yang berdiri stand Quran tu. Besar tu. Mandanglah tu mana. Baca Quran tu. Hasan baca Quran surat Alif Lam Mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Nanti begitu rukuk ada surat lain lagi. Jangan banyak gerakan. Jangan banyak gerakan. Kalau khawatir banyak gerak, dihafal lah. Gitu. Atau solat sunat di sini, tempelin itu surat Al-Mulk, tempel surat As-Sajdah. Ya kan? Jadi sebelah sini surat As-Sajdah, sebelah sini surat. Jadi bisa melihat Al-Quran. Ini bagi orang yang betul-betul salik. Amalan-amalan pasti ada faedahnya nih, dan pasti ada hikmahnya nih. Kenapa? Musannif mengatakan demikian. Salat sunat Isya ba'da Isya itu surat As-Sajdah, dan rakaat yang kedua surat Al-Mulk. Pasti ada hikmahnya. Nanti kelebihannya di depannya. Ini bagi orang yang senang kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan, fadail amal, baca nih. Dah. Tadi dikatakan 4 rakaat yang ini, dan kemudian 2 rakaat. Kemudian daripada Fatihah surat Yasin atau dibaca pada rakaat yang pertama, kemudian daripada surat Fatihah surat Yasin 84 83 ayat. Ya, itu setelah ba'da salat Isya sunat yaitu mengerjakan 2 rakaat, maka rakaat pertama membaca surat Yasin. Baca surat Yasin tu. Panjang kan? 83 ayat. Tu baca. Ya walaupun belum sanggup, tapi sekarang ini kita dah tahu amalan. Oh ternyata ini amalan sufi rupanya. Amalan orang salik. Walaupun belum sanggup mengamalkan ke sana. Dan pada rakaat yang kedua itu kemudian daripada surat Ad-Dukhan. Panjang lagi. Nanti Bapak buat nanti skemanya ni kan. Buat ini arah solat sini ayatnya ini. Dah. 2 rakaat. Itu suratnya. Maka sekalian yang demikian itu dipilihi kelebihannya itu yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata memang datang dari Rasulullah kelebihan membaca surat itu ba'da Isya, salat sunatnya. Kemudian maka sunat pula sembahyangkan 4 rakaat. Setelah itu dari surat yang panjang salat lagi. Salat sunat 4 rakaat.
Demikianlah yang dipilih oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ini pendapat Imam Al-Ghazali. Ada lagi salat sunat. Beliau itu banyak amalan. Kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali itu banyak amalan-amalan. Ya. Bagi seorang yang bukan penuntut ilmu tapi dia ahli ibadah, iya, lebih bagus dia banyak amalan. Bagi seorang penuntut ilmu, maka dia yang wajib dan rawatib saja. Demikianlah yang dipilih oleh Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin dan di dalam Bidayatul Hidayah. Dan kata Sayyidi Abdul Haddad di dalam kitabnya yang bernama Nasaihud Diniyah. Ini kitab ini bagus nih. Ada kitabnya Nasaihul Diniyah Al-Wasaya. Nah, ini kitab beliau Al-Imam Al-Haddad, rupanya dikutip oleh Syekh Abdul Samad Palembani. Ya, kitabnya itu, kitab Al-Imam Al-Haddad itu ada sekitar 7, kitabnya 7, tapi dipisahkan. Covernya sama, judul yang berbeda. Risalatul Mu'awwanah, Tadhkiru Sabilul Intikar, kemudian Nasaihud Diniyah. Itu kitab, nama-nama kitab beliau. Mengarahnya ke tasawuf itu. Dikutiplah oleh musannif dengan perkataan beliau Sayyidi Abdullah Al-Haddad di dalam kitabnya yang bernama Nasaihud Diniyah. Apa kata beliau? وحافظ على 4 ركعات بعد صلاة العشاء فإن فيها فضلا كثيرا لقوله عليه الصلاة والسلام 4 بعد العشاء كمثلهن من ليلة القدر وركعة في الليلة القدر تعدل 1000 ركعة في غيرها من الليالي. Beliau berkata, peliharakan olehmu atas mengerjakan sembahyang 4 rakaat kemudian daripada isya itu. Jaga itu katanya. Pelihara, jaga, bukan dijaga saja, maksudnya dikerjakan gitu. Peliharakan olehmu atas mengerjakan sembahyang 4 rakaat kemudian daripada isya itu. Maka bahwasannya di dalamnya itu kelebihan yang amat banyak. Setelah isya 4 rakaat yang itu dikerjakan dua-dua, ya, 4 rakaat kemudian daripada isya. Ini versinya Imam Al-Ghazali tadi itu. Setelah mengerjakan surat As-Sajadah, setelah mengerjakan surat Muluk, maka salam kerjakan lagi 4, berarti 6. 4, 6. Ini lain lagi niatnya, ini lain lagi niatnya. Kalau ini muakkad, kalau yang ini mutlak. Maka ditekankanlah 4 ini oleh Imam Al-Haddad. Imam Al-Haddad ternyata memberikan penjabarannya bahwasanya di 4 ini fadilahnya banyak. Fadilah banyak mengerjakan yang 4 tadi ini. Apa kelebihannya? Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 rakaat kemudian daripada fardu isya itu seumpama sembahyang daripada malam Lailatul Qadar. Rakaat. Kalau tadi kan 2 rakaat, dia adalah yaitu salat sunat ba'diyah tapi muakkad hukumnya. Sunat muakkad. Ayatnya ikutilah yang biasanya Al-Kafirun, Al-Ikhlas, maka tidak ditentukan oleh musannif yang ini ayatnya baca. Kalau betul-betul salik. Setelah salam mengerjakan 4. Bila dia kerjakan maka
mendapatkan kelebihan sesuai apa yang dikatakan Nabi. Apa dia? Mendapatkan pahalanya seumpama orang salat malam Lailatul Qadar. Ba'da Isya. Salat ba'da Isya. Ya. Kalau dia dua boleh, boleh. Nah, boleh. Tapi tak sama umpamanya ini. Satu malam seumpama dia salat Lailatul Qadar. Dan satu rakaat sembahyang di dalam Lailatul Qadar itu menyamai 1000 rakaat dalam malam yang lain daripada malam Lailatul Qadar itu. 4 rakaat setelah Isya seumpama pahalanya Lailatul Qadar. 1 rakaat Lailatul Qadar itu seumpama 1000 rakaat dia kerjakan. Fadilahnya tu. Ini menurut beliau. Imam Al-Haddad yang berkata ni, Imam Al-Haddad, Imam Al-Ghazali pun ada menyebutkan. Nah, Sayyidinnya Imam Al-Haddad menyamai malam yang lain daripada malam Lailatul Qadar itu, menandingi daripada malam-malam yang lain. Nah, jadi ambil ini, walaupun tadi ayat tak panjang, tidak panjang, maka kerjakanlah yaitu 4 rakaat setelah Isya, tapi dengan 1 salam. Kalau tadi kita dianjurkan 2 salam, 2 salam. Ini 4 langsung 1 salam. Itu fadilahnya sama seperti orang yang melaksanakan malam Lailatul Qadar salatnya pada Isya. Setelah itu maka engkau kerjakan sembahyang witir. Ya, kalau sudah kita mengerjakan salat sunat qabliyah Isya, salat fardu Isya, kemudian ba'da Isya 2 rakaat, sunatnya, muakkadnya, kemudian dikerjakan lagi 4 rakaat. Setelah 4 rakaat ini dia mendapatkan kelebihan, maka engkau kerjakanlah daripada witir. Dia kerjakan daripada witir. Dan sekurang-kurang witir itu 1 rakaat, dan sekurang-kurang akmalnya itu 3 rakaat dengan 2 salam atau 1 salam. Ya. Ini bagi orang saleh, bagi orang yang senang beribadah, senang ibadahnya. Cuman sedikit saja menuntut ilmu, muzakarah ilmu, boleh dia kerjakan ini, ikutin ini. Apa dia itu dikerjakannya? Salat witir. Setelah daripada 4 rakaat dia mengerjakan salat sunat witir. Banyak faedahnya nih witir. Witir itu adalah malam hari. Bila dia merasa bahwasannya dia tidak bangun untuk melaksanakan witir itu tadi, boleh dia kerjakan di setelah Isya di masjid, dia kerjakan boleh. Kalau dia yakin enggak bangun di malam itu. Kalau sudah amalan terbiasa, dia boleh, dia baik dia mengerjakan malam hari witir itu. Witir artinya kasal, ganjil. Maka bila dia yakin bahwasannya dia tidak bangun, maka setelah salat Isya 2 rakaat sunat muakkad, 4 rakaat yang dipilih oleh Imam Al-Ghazali, setelah ini salat witir. Di sini boleh, di rumah boleh, di sini boleh. Kalau di rumah nanti banyak cobaan kan. Begitu masuk di rumah, lihat ini, lihat itu, lihat apa, lihat tempat tidur, udah lupa witir. Tapi kalau di masjid udah kerjakan, bagus masjid. Nah, di salat witir ini adalah sekurang-kurangnya 1 rakaat. Ini udah paling tingkat level yang paling rendah gitu. Kalau untuk tahap awal enggak apa-apa. Ya kan? Tahap awal 1 rakaat enggak apa-apa. Karena dia itu adalah pemula. Pemula adalah orang yang salatnya. Karena kan sekali ini dikerjakan boleh. Tapi kalau sudah terus-menerus, bagi mereka ini udah berat. Begitu salam berarti 2 rakaat tambah 4 tambah 1 lagi. Salat witir. Sholli sunatan witrin rakaatan lillahi ta'ala. Sengaja aku salat sunat witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Ini menunjukkan witirnya malam. Mau tidur dikerjakan 1 rakaat. Boleh? Boleh. Bagi siapa? Bagi
ya tingkatan kalau misalnya sekolah gitu, ini tingkatan anak SD. Nah, anak SD kalau udah beramal 1 rakaat, udah jadilah dia. Ya, 1 rakaat. Bila dia ingin mengambil yang terbaiknya lagi, akmalnya yang lebih sempurna, itu adalah 3 rakaat. 3 rakaat 2 salam, sama seperti salat tarawih dan witir. Dia ambil 3 rakaat. Boleh dia itu dengan 2 salam, boleh dia itu 3 rakaat 1 salam. Boleh. Tapi yang dipilih oleh ulama fikih adalah yaitu 3 rakaat tapi 2 salam. 3 rakaat 2 salam, niatnya berbeda lah. Dia tidak berbeda. 3 salam, boleh dia itu wasal, boleh dia itu fasal. Itu maknanya. Ya, 3 rakaat. Kalau nanti kalau ada orang yang tempat di masjid-masjid salat witirnya sekaligus 3 rakaat, sekaligus 3 rakaat salat witirnya. Nanti salamnya nanti rakaat terakhir, ini namanya wasal. Ada di masjid tempat lain mereka salat witirnya itu adalah dengan cara dia itu fasal. Mana fasal? Memisahkan 2, 1. Ini namanya fasal, memisahkan. Mana yang utama, wasal atau fasal? Maka yang utama adalah fasal. Semakin banyak sujud, semakin banyak gerakan, maka yaitu dia banyak pahalanya. Ini fasal, ya. Jadi yang dipilih yang kuat itu adalah memisahkan. Kenapa? Dikhawatirkan nanti macam solat maghrib. Bedanya nggak ada tahiyat awal. Yang pendapat yang kuat mengatakan kalau dikerjakan ini seperti solat maghrib nanti. Salat maghrib nanti pikir orang nanti udahlah tahiyat awal dia. Jadi itu dipisahkan. Kenapa? Kan banyak sujud, udah banyak sujud, niat lagi kita usolli sunnatul witir. Ini yang sempurna. Jadi Bapak bila seorang ahli salik betul-betul mengamalkan, maka ambil yang 3. Enggak lama kok. Suratnya apa? Ya surat biasa, surat An-Nas, Al-Falaq, surat Qul Al-Falaq dan An-Nas, itu udah suratnya. Baca dengan 1 salam. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah itu Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat pertama itu dibaca Sabbihisma rabbikal a'la dan sesuai dengan hadis Nabi yang kita kerjakan pelan-pelan dalam kitab. Yaitu biasa salat ini itu adalah Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat pertama di salat witir kalau ngambil 3 rakaat. Dan pada rakaat yang kedua daripada Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun. Ya dihafal. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah. Dan pada rakaat yang ketiga bagi orang yang mengikuti 1 salam, tapi kalau orang yang mengikuti dia dengan 2 salam, surah Al-Kafirun, tahiyat akhir, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sama seperti salat witir kita di masjid. Baru dibilang, baru kita berdiri lagi. Sallu sunnatat witr rak'atan lillahi ta'ala. Baru kita niat lagi. Usalli sunnatan witr rak'atan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Takbir, Fatihah, apa lagi? Fatihah dibacalah. Kemudian yang ketiga, Fatihah. Qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu yang dibaca. Ya. Yang dibaca surat-surat ketika salat witir. Tapi kalau ngambil 1 rakaat saja, ya yang paling rendah aja dulu. Yang paling rendah ya, yang penting kerjakan. Enggak apa-apa. Mana dia dibaca? Rakaatnya 1 rakaat setelah Al-Fatihah baca 3 qul aja. Udah. Paling ringan kan? Baca 3 qul. Di antara yang kedua ini ada tidak yang lebih sempurna dan yang terlebih akmal daripada itu 5 rakaat ganjil. 1, 3,
5. Yang penting ganjil-ganjil. Yang sempurnanya di antara dua ada 5 rakaat. Dan yang terlebih akmal daripada itu 7 rakaat. Nah, dan yang terlebih akmal lagi daripada itu 9 rakaat. Dan terlebih akmal kemudian itu selesai 11 rakaat. Inilah sebanyak-banyak witir atas qaul yang mu'tamad. Jadi pendapat yang kuat itu bukan 3, bukan 1, bukan itu 11. 11 rakaat itu salat sunat witir itu. Menurut pendapat yang kuat salat sunat witir itu adalah 11. Kenapa kita mengambil yang ketiga? Standar kondisi jamaah. Makanya umumnya di masjid itu 3 aja. Tapi kalau ada masjid sepakat semuanya 3, jangankan yang 3-nya. Salat tarawih aja minta kurang lagi, kalau dapat dari 8 minta 4 lagi. Biar cepat pulang. Padahal salat tarawih setahun sekali, belum tentu di luar dalam bulan di luar Ramadan tidak ada. Ya kan? Itu aja 5 menit sedikit mau cepat dipercepat lagi. Yang fardu yang lambat belum tentu kita diterima oleh Allah, apalagi yaitu dengan salat yang cepat. Salat ini kita harus sabar. Wasta'inu bis sabri was salat. Sabar dan salat, sabar dulu. Makanya gerakan-gerakan tubuh kita dalam salat itu sabar. Nah, kalau salat tarawih, salat witir cepat, ini enggak sabar, mau cepat selesai. Nah, yang penting sempurnakanlah rukun-rukunnya, udah. Santai saja. Enggak usah terburu-buru. Maka witir ini yang sempurnanya bukan 3, bukan 5, bukan 4. Walaupun di antara 1 ada yang sempurna 3. Di atas 3 ada yang lebih sempurna, ada 5, ada lagi 7. Nah, yang sempurna ini lebih tinggi adalah 11. Jadi yang sebenarnya salat witir itu yang sempurna adalah 11 menurut pendapat mu'tamad, kuat. Ya. Jadi bila timbul pertanyaan kita, mana yang lebih baik? Salat witir 3 atau 11? Ya, 11 lah. Karena memang itu sebenarnya. Sebenarnya itu salat witir itu 11 sebenarnya. Tapi karena ada yang penting dia witir, dan yang penting dia witir walaupun cuma 1 rakaat. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimallahu taala di dalam Kitabus Salat, dalam Ihya Ulumuddin, judulnya Kitabus Salat. Tapi kitab Ihya Ulumuddin, kalau Syekh Abdul Somad Palambani ada kitab salat juga artinya. Beliau berkata, apa kata beliau? Wa qad utira sallallahu alaihi wasallam bi 53 wa hakadha bil autari ila 11. ورواية مترددة في 13 في حديث شاذ 17 ركعة. Dan sungguhnya telah sembahyang witir Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 3 rakaat. Nah, ini yang kita ambil ini. Umumnya ini. Baik di dalam Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, maka witirnya itu 3. Dan 5 rakaat, demikianlah hingga 11 rakaat. Berarti amalan yang ini. Bapak tinggal pilih yang mana. Kalau cinta salat sunat, senang kepada salat sunatnya, kerjakanlah, pilih yang mana. 3. Dan satu riwayat yang berulang-ulang adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan witir 13 rakaat. Satu riwayat lagi. Ada riwayat lagi. Dan satu riwayat yang syaz. Makna syaz ini apa? Yang dhaif. Ya, riwayat yang dhaif ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang witir 17 rakaat. Tapi itu riwayatnya lemah, dhaif, syadz. Yang kuat 11. Pendapat yang kuat diteliti oleh ulama-ulama hadis, maka yaitu adalah 11. Tinggal kelebihan dan keutamaan yang mana. 3 ada dalam Nabi mengerjakan,
5 ada Nabi mengerjakan, 7 ada Nabi mengerjakan, 11 ada Nabi mengerjakan. Yang penting di antara daripada 3 sampai 6 ini adalah Nabi mengerjakan. Loh, 1 enggak ada, Nabi enggak ada mengerjakan. Ya, itu ijtihad ulama. Sekurang-kurangnya lah. Ganjil itu kan 1. Makanya kita sholat witir berjamaah setelah sholat tarawih ini mengambil yang tingkat bawah umumnya. Dan sunat ya. Dan sunat membaca kunut kemudian daripada rakaat akhir pada witir nisfu yang akhir daripada bulan Ramadan. Jadi kunut itu adalah kunut di bulan kunut subuh ada, kemudian kunut nazilah ada, dan kemudian kunut lagi ini dipakai di akhir daripada bulan Ramadan, di pertengahan maksudnya. Nisfu Ramadan, malam yang ke-16 sunat ketika masuk salat witir yang ganjil yang akhirnya ba'da itidal, setelah itidal itu memakai kunut. Hukumnya sunat. Tidak wajib, tapi sunat. Tapi mayoritas kita mazhab Syafi'i pasti mengerjakan itu, yaitu sunat dengan kunutnya. Nah, amalan apa lagi yang dilakukan bagi seorang yang melakukan sudah melakukan kunutnya di witirnya? Walaupun bapak dan ibu mengerjakan di luar Ramadan untuk sendiri, sunat juga untuk kunut. Walaupun cuma 1 rakaat. Dia baca 1 rakaat, maka dia Allahumma hdini fiman hadait, baca kunut dia sebelum mau tidur. Namanya ini amalan wirid yang kedua dari Isya sampai mau tidur. Tuh amalannya. Dan apabila selesai daripada sembahyang witir itu, maka sunat dibaca. Apa yang dibacakan oleh orang yang beribadah itu tadi setelah salat witir? Subhanal Malikil Quddus. Ya, itu dia. Jadi yang dibacakan oleh daripada Bilal ini memang sunatnya. Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Santai saja. Pas udah selesainya itu, yang penting jelas hurufnya 3 kali. Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. 3 kali, lanjut. Kemudian dikata pula, setelah itu 3 kali dibaca lagi. Subhanal Malikil Quddus Rabbul Malaikati Warruh Jalalatis Samawati wal Arda bi'azamihi wal Jabarut wa ta'azzuzal bil qudrati wa qahratil ibadil bil maut. Itu dibaca. Ini versinya ulama tasawuf. Ulama fikih kan bukan. Kalau ulama fikih yang biasa di buku tuntunan, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subuhun Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu baca. Itu umum. Tapi kalau dalam kitab tasawuf, ya ini baca. Nah, bila kita mengikuti ini, pasti ini ada hikmah, ada keutamaannya. Dan apabila beradat engkau bangun pada akhir malam, itu kalau terbiasa katanya beradat. Apabila beradat engkau terbiasa engkau bangun pada akhir malam, maka yang terlebih afdal sembahyang witir itu engkau kerjakan pada akhir malam itu. Ya, itu kalau terbiasa. Kalau tidak terbiasa, berat, udah ba'da Isya langsung kerjakan aja. Kalau berat, belum terbiasa. Karena bagi orang yang terbiasa malam itu kan bagi orang yang memang khusyuk mengerjakan. Maka kerjakanlah setelah Isya witir itu. Hendaklah engkau pada ketika ini di dalam sembahyang witir sekedar 300 ayat. Nah dia ini.
300 ayat pada akhir malam. Nanti akhir malam itu baca 300 ayat. Surah Al-Baqarah 286. Tambah surat Ali Imran, tambah lagi 10 lagi, 100 lagi. Udah 300. 286 berarti tambah 100 lebih lah ya. Dah. Itu baca. Dibaca itu pada rakaat pertama witirnya. Enggak sanggup kan? Nah, ya enggak sanggup lah karena bukan level kita nih. Nah, ada lagi 300 ayat daripada surat yang tertentu. Mana surat yang sudah tertentu, yang sudah ditetapkan itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kebanyakan membaca akan dia seperti Yasin, surat Yasin, surat Sajadah dan surat Sajadah Al-Luqman dan surat Ad-Dukhan dan surat Tabarakalladzi biyadihil mulk dan surat Waqiah. Itu dari surat-surat itu udah 300 ayat tuh. Jadi surat pilihan. Menurut dalam kitab Bialumuddin, menurut dalam kitab di Sirrus Salikin. Jadi udah 300 itu. Kumpulkan semua. Benar enggak? Ini kapan ini dikerjakan? Malam hari. Ini bagi orang yang terbiasa. Yang penting boleh lihat kan? Boleh, enggak apa-apa, lihat aja Al-Quran. Beli Al-Quran yang itu tadi, yang bisa saku, Al-Quran saku. Maka jika tidak engkau baca segala surat ini, andai kata kamu tidak bacakan surat ini, surat yang telah ditentukan, maka seyogyanya jangan engkau tinggalkan membaca surat ini. Atau setengahnya. Dahulu daripada tidur. Paham ya? Jelas ini? Paham? Paham? Baik, paham? Tidak paham. Kalau tidak mampu baca 300 ayat ini, salat witir yang malam ini karena surat Yasin, surat Tabarak, surat Dukhan, surat Al-Waqi'ah, surat ini tidak mampu, maka sebelum tidur kamu baca ini, walaupun setengahnya. Udah? Jangan pernah tinggalkan ini kata musannif. Jangan pernah tinggal gini. Walaupun tak hafal, setidaknya sebelum tidur baca surat ini. Walaupun cuma setengah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, setengah dapat. Nanti surat Mulk setengah dapat. Tahap-tahap awal lah. Nanti surat Al-Waqiah setengah dapat. Tapi kalau kita sanggup dimulai dari salat Isya, kita baca itu 300 ayat lah. Bila dia tak mampu salat yang lama seperti itu, boleh dia bacakan saja. Dan adalah beberapa hadis yang diriwayatkan oleh ulama bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakan ia membaca tiap-tiap malam itu surat Sajadah, surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dan pada satu riwayat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap malam membaca surat Az-Zumar dan surat Bani Israel. Dan satu riwayat lagi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada tiap-tiap malam membaca surat Musabbahat. Apa surat Musabbahat? Belum pernah dengar membaca surat Musabbahat ini. Di Quran tidak ada, bukan. Ini istilahnya. Apa dia? Surat yang awalnya tasbih. Itu surat Musabbahat. Itu dikenal namanya surat Musabbahat. Seperti huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran itu, Alif Lam Mim, Yasin, Taha, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, itu namanya huruf muqatta'ah namanya. Ya kan? Nah, ada surat-surat yang diawali dengan tasbih-tasbih, maka itu disebut namanya musabbahat. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu. Sabbaha lillahi ma sabbih isma rabbikal a'la. Itu. Jadi kalimat-kalimat yang di awalnya ada tasbih, maka itu disebut dengan musabbahat. Riwayat lain Nabi baca ini katanya. Maka sabdanya adalah dalam segala surat tasbih itu yang terlebih afdal daripada 1000 ayat. Terus yang mana yang amalan yang dibaca? Terserah. Mau yang 300 tadi, mau riwayat ini, mau cuman riwayat yang bacakan cuma surat-surat yang tasbih. Kumpulkan nanti. Surat-surat yang tasbih sebelum tidur yang dibaca mana? Nih.
Nah, itu kumpulkan. Yang awalnya baca. Apa keutamaan yang dibacakan itu? Maka dia seolah-olah dia telah membaca 1000 ayat. Kalau dia baca awal daripada surat yang musabbahat, yang di awalnya ada tasbih 1000 ayat. Dia baca surat itu sama artinya dia mendapatkan pahala 1000 ayat. Dan jika tidak kuasa engkau bangun pada akhir malam, tak mampu karena belum terbiasa, atau tiada terbangun pada akhir malam, maka yang terlebih afdal daripadamu itu engkau segerakan pada awal malam mengerjakan sembahyang witir itu, yaitu pada Isya. Nah, pada Isya langsung witir. Ya, jadi jangan Anda buatkan lagi. Itu bagi orang yang tak ada pekerjaan, tak ada pengajian, tak ada ini. Kalau ada pengajian, pengajian dulu utama karena itu wajib. Nah, tapi kalau tidak ada amalan dia lain, maka lebih bagus dia tutup. Kalau menyangka malam hari dia tidak bangun untuk sholat witir. Dan kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, autiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal al-laila wa awsataha wa akhirahu wa intaha witrahu ila sahar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sembahyang witir pada awal malam. Silahkan. Jadi kalau ada orang salat witir setelah ba'da Isya, silahkan, ada dalilnya. Pertama, ada orang mengerjakan di tengahnya, silahkan. Misalnya jam 12, silahkan. Dalilnya Nabi pernah melakukan. Kemudian di akhirnya, silahkan. Nabi juga pernah. Jadi tiga ini Nabi pernah melakukan. Jadi kita menurut, kenapa Nabi mengerjakan tiga kali, bukan 3 kali, di awal ada, di tengah ada, di akhir. Karena Nabi tahu nanti umat ada yang nggak sanggup selamanya di akhir. Makanya di awal. Kadang-kadang kita kalau udah pulang kerja tak sanggup malam ini tuh bangun dia. Awal sajalah. Oh nanti jam 12 boleh. Berarti dalilnya ada. Dan menghinggakan ia akan sembahyang witir itu hingga waktu sahar. Sampai waktu sahar. Nabi pun ada melakukan. Maka silahkan waktu sahar. Itu waktu jam 4 masih bisa untuk melaksanakan witir. Itu tadi. Tutup sekalian malam. Baik. Dengan singkat inilah dia amalan-amalan, yaitu mulai pasca salat Isya sampai dengan tidur, ya, sampai dengan tidur. Terus doa untuk supaya bangun malam itu ada tidak tuh? Ada. Kalau dirutinkan dalam surat Al-Kahfi ayat 100, surat Al-Kahfi 107 106 sampai 110 sampai habis. 5 ayat sebelum surah Al-Kahfi yang terakhir. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati nuzulan. Jadi baca itu sampai dia itu firdausi nuzulan. Sampai dibaca man kana liqa'a rabbih falyamal salihan, dibaca itu sebelum tidur. Sebelum tidur kemudian sebutkan, ya Allah dengan berkat ayat ini bangunkan saya jam sekian jam sekian. Itu amalan. Demikian di dalam kitab, yaitu kitab-kitab ya, Fadilatul Quran ada, dalam kitab Minhajul Sawi ada, dalam kitab ini Sirus Salikin ada, sudah disebutkan ini dalam kitab ini. Entah masih dicatat entah tidak. Ya, itu amalan bila ingin bangun. Coba itu seolah nanti terjaga langsung tuh, ada yang jagakan. Ya, sebelum doa itu maka baca doa. Setelah itu sebut, tapi disebutkan, bukan baca ayat aja. Innal ladzina kafaru itu, innal ladzina kafaru jannatun. Setelah itu dibaca baru sebutkan ayat. Ya Allah, dengan berkat dari ayat tadi bangunkan saya waktu kada wa kada. Kada wa kada itu yaitu waktunya, tentukan jam berapa gitu. Bila ingin sholat dia malam. Nah, itulah dia sampai akhir sahar amalan-amalan bagi orang yang salik. Yaitu dia mengerjakan solat-solat sunat itu tadi. Baik, insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, silahkan ambil kesimpulannya dan buat. Dan bila dia beramal, sisihkan, inilah amalan saya dalam satu malam ini. Ini amalannya. Bila dia orang ahli ibadah. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Allahumma asina 'aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li shaykhina wa li mashayikhina wa li jaddina wa li jaddatina wa li ajdadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya. Silahkan ambil kesimpulan-kesimpulannya ya. Setidaknya dalam satu pelajaran yang ini, kajian kita ini ada yang kita amalkan. Setidaknya adalah ya, atau kumpulkan ilmunya dulu, setelah itu teliti, bila yakin maka kita bisa dapat mengamalkannya. Jadi ada hujahnya gitu. Kalau sudah ada, kita kumpulkan ilmunya, hujahnya bila ada orang mengatakan ini amalan kita begini, kita sudah tahu gitu. Jadi jangan sampai ketika ada kita mengamalkan sementara kita sendiri tidak tahu hujahnya apa itu. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan lagi, yaitu daripada wirid lanjutnya. Apa dia? Wirid tidur. Ternyata tidur itu satu wirid. Makna wirid adalah amalan. Nah, bagian menjelaskan tentang wirid-wirid tidur, yaitu wirid yang ketiga adalah wirid tidur. Jadi kita pikir wirid yang subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, bukan. Tapi wirid adalah amalan. Amalan yang dilakukan malam hari adalah tidur. Itu suatu amalan juga tadi. Insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.